Indikatornya apa sih sudah mencapai pengetahuan itu? Kalau di Suhrawardi, yang pertama sakinah tadi, ketenangan. Kan? Kemudian yang kedua, ya kalau di Allah itu kan yang punya ketenangan itu orang-orang mukmin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi pemilik sakinah, orang yang dibukakan cahaya ketenangan, itu adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa sih? Orang yang selalu zikir. Zikir itu bukan yang kemana-mana bawa tasbih loh ya. Orang yang kemana-mana membawa Allah dalam hatinya dan pikirannya, itu zikir. Orang yang kayak gini punya kans paling besar untuk mendapatkan cahayanya Allah. Dan di antara karomahnya Suhrawardi, kata sahabat-sahabatnya adalah Suhrawardi sudah mencapai level karomah, apapun yang dia inginkan akan terwujud. Itu Suhrawardi. Kenapa? Ya karena dia kemana-mana selalu membawa Allah. Cuma karena dia makomnya sufi, meskipun punya karomah kayak gini, ya ndak sakar PDW terus pingin makan apa? Pingin lah, itu nek kowe kan ngono. Iya. Pingin HP baru, ting, HP-nya baru, pingin kan gitu, bayanganmu kan ngono. Makanya kamu gak dapat karomah yang semacam itu, karena gawat. Begitu kamu dapat itu, wis ciloko, mesti kan pakai sakarepmu dhewe. Kalau levelnya Suhrawardi, meskipun punya itu, ya dia gak nyak-nyakan terus dipakai sakarepe dhewe kayak gitu. Pingin punya rumah besar, pingin punya istri cantik, pingin, mesti kamu minta gitu terus kan. Dan itu disimbolkan dalam kisah 1001 malam itu kan. Kisahnya Aladin itu kan itu. Setiap orang sebenarnya mimpinya punya lampu kayak Aladin. Itu sebenarnya sindiran luar biasa pada keserakahannya manusia. Kamu kan seneng kalau punya lampu Aladin, tinggal digosok, jinnya datang, minta apa? Tinggal ngomong, ting, datanglah permintaanmu. Kan kamu mimpinya punya itu kan. Jadi punya 3 itu terus karepmu gitu. Itu sebenarnya sindiran. Jadi 1001 malam itu kan isinya sindiran-sindiran. Sama kayak Centini. Isinya sindiran-sindiran terhadap Muslim Jawa awal yang agak formalitas. Oke. Ya mukminnya bukan sembarang mukmin yang selalu zikir pada Allah. Orang yang mukmin sejati kalau di hadis itu kan orang yang hati-hati, pikirannya tajam, dan firasatnya nyambung. Makanya ada hadis yang bilang, hati-hatilah terhadap firasatnya orang mukmin, sebab dia melihat dengan cahaya Tuhannya. Jadi orang mukmin yang sejati itu kalau ngomong ya Allah jadi mulutnya, kalau jalan Allah jadi kakinya, kalau bertindak Allah jadi tangannya. Kalau berfirasat, merasakan sesuatu, itu sebenarnya limpahan langsung dari Allah, informasi langsung. Nah, itu para wali Allah, para mukmin yang sejati, katanya Suhrawardi. Jadi kalau ada orang-orang besar, hati-hati firasatnya mereka itu tembus. Jangan sembarangan dengan orang-orang semacam ini. Mintalah doanya. Oke, itu indikator pengetahuan. Nah, ini Suhrawardi punya analogi yang sangat terkenal, yaitu analogi cermin. Jadi, cermin adalah manusia. Untuk menggambarkan filsafatnya, matahari adalah Allah. Kita cermin, bersihkanlah cermin itu, dan hadapkanlah cermin itu pada matahari, maka gambarnya matahari akan muncul dalam cermin. Kalau kemudian kita jernih, gambarnya menghadap ke Allah, dalam diri kita ada gambar Allah. Kalau kita menengok ke dalam diri, di sana kita akan ketemu Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Nafsahu yang sejati.
Jangan jauh-jauh dari Allah, katanya Hamzah Fansuri. Aku nyari Allah kemana-mana, sampai ke Madinah, ke Mekah, tak cari kemana-mana. Nggak ketemu-ketemu. Ketemunya ternyata dalam hati. Kenapa? Karena hati adalah cermin dari keberadaan Allah. Cuma karena dia analoginya cermin. Cermin itu harus bersih. Kalau katanya Ghazali, karena dia seperti cermin, setiap satu kesalahan dia adalah satu kotoran di atas cermin. Semakin banyak salah, semakin banyak kotoran di sana, dan pada akhirnya dia akan gelap. Kalau sudah gelap, gambarnya Allah hilang. Cahayamu juga akan hilang, karena cahayamu sumbernya dari cahayanya Allah. Itu analogi yang dibilang oleh Surawardi. Jadi hati-hati dengan kesalahan kecil. Makanya para sufi selalu wanti-wanti, tidak ada kesalahan kecil kalau diulang-ulang, tidak ada kesalahan besar kalau ditobati, dihapus cepat-cepat. Nah, yang sok meremehkan salah-salah kecil, hati-hati yo. Kamu kan sering kayak gitu kan, jangan ngerti salah, alah pak cuma gini aja, nanti wudu juga rontok. Kan kamu sering gitu. Alah pak bohong kecil aja, tidak apa-apa nanti kan. Ngeremeh kayak gitu. Ketika kamu remehkan, maka dia akan jadi noda, setitik noda kecil di cermin batinmu. Semakin lama dia akan semakin banyak dan akan menggelapkan hatimu. Kalau sudah gelap, kamu akan kehilangan cahaya. Kalau kehilangan cahaya, kamu akan keluar dari ring cahaya Allah, karena di luar cahaya hanya ada kegelapan. Kalau sudah gelap, maju aja kamu nggak jelas. Mau jalan kemana juga tidak tahu. Tujuanmu mau apa juga bingung. Jadi kalau masih ada yang merasa, saya masih tidak jelas pak, besok mau jadi apa, besok mau ngapain, berarti kamu sedang gelap hari itu. Atau mungkin sampai sekarang masih gitu. Kenapa sih kok kamu sok galau kayak gitu, masa depanku gimana pak, besok mau jadi apa pak? Karena pikiranmu berhenti pada materi tadi. Kamu nggak bisa keluar dari jebakan materi dan hasratmu sendiri. Kalau kamu bisa keluar dari sana, jawabannya lebih mudah. Mulutmu sebenarnya tiap hari Allah, Gusti Allah ora sare. Tiap hari ngomong hidup sudah ada yang ngatur, ada sutradara, tapi prakteknya kan kamu nggak bisa. Buktinya kamu galau, kamu sumpek, sering mengeluh. Berarti kamu masih banyak terikat oleh materi. Oke. Ya, kalau di Surawardi pingin contoh ndak orang yang paling sempurna menerjemahkan cahayanya Allah, ya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Beliau menyerap seutuhnya cahayanya Allah, dan cahaya itu kemudian dipancarkannya, ndak dibak dewe. Ya kan? Makanya setiap kali kita pidato atau ceramah kan selalu diawali dengan sholawat. Dalam arti apa? Mungkin kita ndak nyampe mau dapat pancaran langsung dari cahayanya Allah. Wong kita itu dosane oke, ya syukur-syukur dapat pantulan saja cahayanya Allah dari Nabi. Dapat dikit aja ciptaannya sudah lumayan. Karena Nabi itu kan sangat sayang pada kita. Makanya mungkin yo gelap-gelap dikit tidak apa-apa kalau Nabi sayang mesake umatku kan gitu. Tak keilah cahayanya, tak sumeri kan gitu. Karena Nabi sayang sama kita. Jadi tenang aja, makanya yo nek ndak kuat ketemu Allah langsung merasa wah ndak nyampe aku kalau sama Allah. Yo minta tolong Nabi kita. Jangan khawatir, Nabi kita itu adalah kesayangannya Allah, kekasihnya Allah, dan kita adalah kekasihnya Nabi. Ini kan gitu. Makanya jangan malu-malu untuk mendekat terus pada Nabi. Solawat ya solawat, tapi sambil dibatin, sambil diekspresikan cintamu. Kalau solawat cuma nyanyi dan di mulut, tidak ada gunanya. Harus masuk ke batin. Harus solawatmu yang muncul di mulut adalah ekspresi dari kerinduan dan cintamu pada Nabi. Nah itu baru mungkin kamu akan kecipratan cahayanya yang dipantulkan oleh Rasul pada batin kita. Ini sebenarnya cinta segitiga, tidak apa-apa gitu. Rasul, Allah dan kita. Tidak apa cinta segitiga. Itu senang Allah kalau kayak gitu. Kayak kamu kalau punya pacar terus ada orang dekat sama pacarmu kan otomatis kamu juga dekat sama dia.
Oke, jadi analoginya cermin.